Halo semua, perkenalin nama aku Nadia Mafatani, absen 23 dari kelas Plus PPLG 6. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ailsana Suazalia dari kelas 11 PBLG 6, nomor absen 3. Nah, di sini kita bakal bareng-bareng bahas apa sih itu 3G. Nah, 3G merupakan singkatan dari Gold, Glory, dan Gospel. Sebelumnya, kalian semua pada tahu nggak sih 3G itu apa? Jadi 3G atau Gold, Glory, dan Gospel merupakan salah satu konsep dalam topik mengenai periode peradaban bangsa Eropa di Indonesia. Periode ini merupakan bagian dari sejarah peradaban Indonesia modern. Nah, konsep ini merupakan pemikiran yang menjadi pembenaran atau justification para bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol untuk melakukan eksplorasi atau penjelajahan dalam mencari wilayah baru. Ketiga komponen dalam konsep ini saling berkaitan dalam upaya Spanyol dan Portugis melakukan kolonialisasi. 3G juga ada sejarahnya loh. Apa sih? Nah, yang pertama ada Gold, yaitu kejatuhan kota besar Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi, yang memberikan kesempatan bagi kota-kota lain di benua Eropa agar dapat menjadi kota perdagangan yang termasyhur. Salah satu caranya adalah dengan mencari sumber komoditas langka untuk diperdagangkan di kota-kota negara mereka. Lalu, yang kedua ada Gospel, yaitu kejatuhan kota besar Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi, yang notabene adalah bangsa Kristen besar, menandakan munculnya agama Islam sebagai agama yang mengancam iman kehidupan Kristen pada bangsa Eropa. Mereka harus gencar menyebarkan pesan Injil ke seluruh dunia. Yang terakhir ada Glory, yaitu persaingan dalam memperoleh keuntungan dari sumber daya baru dan perdagangan yang membuat para sesama bangsa Eropa berlomba-lomba bergerak dan membangun negaranya masing-masing, terutama dengan runtuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453, yang pernah menjadi penguasa tunggal di benua Eropa selama ratusan tahun. Nah, masing-masing dari komponen konsep tersebut memiliki artian. Langsung aja kita ke artiannya. Yang pertama ada gold. Gold adalah upaya para penjajah bangsa Eropa untuk mencari sumber daya baru seperti komoditas langka, yaitu emas, terutama emas sebagai logam mulia untuk kekayaan diri dan kekayaan bangsanya sendiri. Yang kedua ada gospel. Gospel adalah upaya menyebarkan agama Kristen beserta ajarannya melalui penginjilan atau penyebaran kitab suci Injil sebagai bentuk kesolehan dan kepatuhan menjalankan agama dan ajakan para petingginya. Dan yang terakhir adalah glory. Glory merupakan upaya untuk meningkatkan citra bangsanya sebagai bangsa yang terkenal tangguh dan kuat dan memiliki wilayah kekuasaan di seluruh penjuru dunia sebagai bentuk nasionalisme dan cinta tanah air. Selain untuk memperoleh kekayaan gold dan menyebarkan agama atau gospel, tujuan penting lainnya adalah untuk memperoleh kejayaan atau glory. Kejayaan ini dapat berbentuk kekuasaan atas wilayah jajahan serta pengaruhnya bagi kerajaan Katolik di kawasan Eropa. Artinya, penjelajahan ke wilayah baru bukan semata untuk menancapkan kuasa atas wilayah tersebut, namun juga meluatkan posisi kerajaan Portugis dan Spanyol di Eropa. Sebagai analogi, bangsa yang melakukan penjelajahan ke bulan bukan berarti hanya untuk eksplorasi bulan, namun juga menancapkan pengaruh ke masyarakat bumi. Ketika penjelajahan ini berhasil, maka kekuasaan atau kehebatan mereka pun diakui oleh bangsa Eropa lainnya. Semakin banyak dan kuat jajahan mereka, semakin kokoh posisi kerajaan Katolik tersebut di Eropa. Orang-orang yang terafiliasi dengan kerajaan pun cenderung memperoleh gelar kebangsaan dan dihormati oleh para pesaing-pesaingnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Mohon dimaafkan jika banyak kesalahan kata. Terima kasih. Dadah.